Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025. Renungan kita berjudul Aeroflot Flight 593. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 37 ayat 5 dan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pada tanggal 23 Maret 1994, sebuah tragedi penerbangan menewaskan 75 orang penumpang dan awak pesawat Aeroflot Flight 593. Pesawat jenis Airbus A310 ini sedang dalam penerbangan dari Moskow menuju Hong Kong. Namun, beberapa jam setelah lepas landas, pesawat mengalami penurunan drastis, hilang kendali, hingga akhirnya jatuh di wilayah Siberia. Hal yang sangat mengejutkan adalah ketika ditemukannya penyebab dari kecelakaan ini dari hasil penyelidikan. Ternyata sang kapten pilot pesawat tersebut membawa anak-anaknya ke dalam pesawat dan mengizinkan mereka duduk di kokpit pesawat. Anak laki-lakinya yang masih berusia 15 tahun secara tidak sengaja menjalankan pesawat tersebut. Sistem pun berpindah dari autopilot sehingga mulai merespons input manual dari kontrol kemudi yang disentuh anak tersebut. Sistem otomatis mulai melepaskan kendali sebagian karena mendeteksi adanya campur tangan manusia. Tetapi karena kurangnya pengalaman dan reaksi yang lambat, pesawat akhirnya masuk ke dalam kondisi tak terkendali. Kecelakaan mengenaskan tersebut adalah buah dari kelalaian manusia, yaitu sang kapten yang mengizinkan anak remajanya duduk di atas kursi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Alhasil, ratusan orang harus menjadi korban nyawa dari keteledoran seorang ayah yang sangat tidak bertanggung jawab. Kisah ini menggaungkan sebuah pertanyaan penting. Apa yang terjadi ketika kita mengambil alih kendali kemudi dalam hidup kita dari tangan Tuhan? Dalam kehidupan iman, seringkali kita beranggapan bahwa kita sanggup mengatur segala sesuatu. Kita merasa cukup bijak, cukup kuat, dan cukup pintar untuk membuat keputusan yang besar. Namun, Alkitab mengingatkan kita berkali-kali bahwa hidup ini terlalu rumit dan terlalu berbahaya untuk dikendalikan oleh hikmat manusia semata. Tuhan adalah pilot utama yang sesungguhnya dari kehidupan kita. Ia tahu arah, cuaca, jalur, alternatif, dan bahaya yang tidak terlihat dari jendela kabin pesawat. Namun, ketika kita mulai bermain-main dengan kendali hidup kita, dengan alasan apapun, seperti memberi ruang bagi ambisi pribadi, keinginan daging, atau karena tekanan dunia dan orang lain, kita beresiko menghadapi kegagalan. Seperti pesawat yang membutuhkan pilot, sistem navigasi dan pengawasan konstan dari menara kontrol, kita pun membutuhkan Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan Roh Kudus setiap hari. Ketika kita keluar dari hubungan dengan Tuhan, kita mungkin masih dapat terbang untuk beberapa saat. Akan tetapi, secara perlahan,
sistem kita akan mulai kehilangan arah. Tanpa sadar, kita dapat terjatuh menuju kepada kebinasaan. Tuhan memanggil kita untuk kembali menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Bukan karena kita lemah, tetapi karena hanya Dia yang tahu apa yang terbaik bagi kita di dalam hidup ini. Dia adalah pemilik pesawat, perancang rencana, dan penjamin keselamatan kita. Kata-kata bijak hari ini, dengan mengizinkan Tuhan menjadi pilot kehidupan kita, akan ada banyak masalah yang terhindarkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan yang indah ini. Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Peganglah kendali hidupku dan bawa aku ke tempat yang terbaik menurut-Mu. Bimbing aku untuk selalu mengikuti-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk renungan hari ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati. Kami tetap memohon bantuan Bapak Ibu pendengar yang setia dari renungan Mana Surgawi untuk menyebarkan renungan ini kepada keluarga dan teman-teman kita yang lainnya. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.